Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS ya. Hari ini kita bacakan lagi energinya Verfu. Insya Allah berkah lagi ya. Insya Allah berkah lagi. Insya Allah jadi nyata lagi 90%. Insya Allah yang terbaik buat Feral, Fuji, kita semua ya. Insya Allah yang terbaik. Waalaikumsalam semua. Insya Allah pada sehat-sehat ya. Diawali dengan kebaikan, niat baik. Makasih untuk gift-nya. Kasih sebanyak-banyaknya ya, biar dapat target. Ya, jadi hasilnya bisa buat kasih makan kucing di jalanan dan rescue aku. Waalaikumsalam. Gimana, ada kabar baru nggak? Waalaikumsalam semua. Ada kabar baru nggak? Aku dapat VT sih. Waalaikumsalam semua. Dapat VT. Alhamdulillah semalam Fuji mukanya cerah ya. Dan alhamdulillah Fuji semalam makan malam dengan teman-teman yang insya Allah itu bisa bawa kebaikan buat Fuji, yaitu tentang bisnis ya. Jadi ibaratnya ada solusi buat masa depannya dia, buat si Galak juga ya. Ya kita doakan aja yang terbaik ya. Insya Allah di ada manfaatnya. Kita pikirannya positif aja gitu loh. Apalagi kan Fuji satu persatu kan nanti temenannya juga udah pada bubar. Jadi otomatis dia harus mencari temen yang memiliki profit sama-sama ya, benefit gitu. Ya kalau kita saling memanfaatkan untuk kebaikan sih nggak apa-apa ya guys. Paham nggak maksud aku? Kita mencari temen nih, ya berteman dengan seseorang, tapi saling memanfaatkan tentang kebaikan, saling menjaga nama keluarga, orang tua. Kenapa enggak gitu loh, bener nggak? Ya, yang namanya kita kan manusia saling memanfaatkan. Aku butuh kalian, kalian butuh aku, kayak gitu, ya kan? Selama ujungnya kita saling belajar lebih baik lagi, ya kenapa tidak kita berkoneksi gitu. Waalaikumsalam. Kecuali kecuali kita teman-temannya punya teman ibaratnya nggak membawa suatu hal yang positif gitu ya, malah bikin malu keluarga kita gitu ya. Usahakan kita jangan benci, tapi usahakan jaga jarak gitu. Setuju nggak dengan pendapat aku? Aku biasanya memang jam 9-10 sayang, 2 kali sehari. Bentar. Ya kan, selama teman itu bisa menjaga nama orang tua kita, keluarga kita gitu ya, nama kita juga, yang penting sih nama orang tua sih kalau bagi aku ya, karena orang tua aja menjaga kita gitu loh.
Iya, tidak usah memutus silaturahmi, tidak usah. Aku nggak suka mutus silaturahmi. Kalau memang sekiranya dia tidak membawa positif ke dalam kehidupan kita, ya kalau kalian mau putus ya nggak apa-apa, itu hak kalian gitu loh. Karena kita nggak mau terulang circle yang sama, lingkaran yang sama, ya. Tapi kalau kalian ingin menjaga saja, ya udah, jaga jarak gitu. Jaga jarak. Kan aku udah bilang Fuji itu energinya kan lagi ditarik sana sini sayang, jadinya dia apa ya, labil lah. Kalau orang lagi kena tarik-tarikan energi itu labil, ya pelet gitu loh. Namanya dunia entertainment itu kan mereka juga nggak kosong semua, temen aja bisa dipelet buat kepentingan mereka, bisa ya. Aku dikirimin kue sama si Lop Lop. Ya Allah, Lop Lop baik banget ya anak. Bentar ya guys. Oke, kita mulai ya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Insya Allah ini bisa menjadi tamparan hidup kita juga. Bukan hanya Fuji, Feral ya, tapi kita semua gitu loh. Apalagi ya bumi kan udah nggak baik-baik 100% ya. Udaranya sudah wow ya. Alamnya juga wow juga gitu. Jadi ya udah, kita berbuat baik aja. Perbaiki lingkungannya kita, terutama koneksi dengan orang-orangnya kita hadapi. Apakah itu memberikan efek positif buat diri kita atau negatif selalu? Kalau memang negatif selalu, ya kita yang belajar menghindar, ya belajar untuk menjaga jarak, tapi tidak memutuskan silaturahmi. Oke? Kita langsung baca doa, insya Allah ini bisa berkah lagi, bisa 90% lagi jadi nyata, dan bisa membangun motivasi buat kita semua, terutama Fuji sama Feral ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan gue udah bilang, biarkan para sebelah itu kepanasan, dia mau cocok lagi gimana, udah biarin aja, nggak usah dipusingin. Semalam kan banyak banget tuh mereka coba hadir ya kan dalam live aku, ya nggak? Ketar ketir ya nggak sih? Biarkan aja mereka ketar-ketir, mau cocok logi kayak gimana, bodo amat. Lo denger kan semalam gue ngomong apa? Kan ada yang ngomong, tuh ada tuh Fuji lagi nih, bodo amat. Apa sayang, anak mami, anak ganteng, apa nak? Kamu mamam, nih ayam nih ayam nih, tuh. Kami udah siapin ayam, no ayam, sini, ayo turun, ayo sini, tuh tunggu ya say, ini ayo, sini, nah, nih makan sama abang, jadi ada mamam, nih ayam tuh, ayam rebus, mami, aku makan ayam rebus, sini abangnya, tuh. Pelan-pelan makannya. Pelan-pelan ya. Ini mama ini barang sama abang. Makan. Mam. Kolokan. Ini mama ya, pelan-pelan. Ini mama. Ini mama. Abang bisa makannya enggak? Nih. Nih, sini, di piring dong. Di piring sayang.
anak ganteng, yang cakem-cakem, yang paling bahenol, yang paling ganteng. Di sini nih. Ini ayam tuh. Sorry ya guys, aku kasih makan anak aku. Dia lapar. Abang mau apa? Mau biskuit? Mau biskuit aja ya? Ambilin biskuit ya. Nih. Nih. Tuh. Bang. Biskuit. Makan. Makan biskuit. Mama. Ini mam dah. Iya, panas mereka, say. Semalam ya, bener-bener tuh ya. Hatersnya ya. Wow. Masuk ke lapak aku, guys. Apa, nak? Kamu mau apa, sayang? Katanya, oh, Puji lagi main ini. Si itu, ya kan? Bla bla bla. Lagi makan malam sama si itu. Aku diemin aja kan, kalian dengar sendiri. Aku bilang bodoh amat mau makan sama siapa kek. Ya me time. Mau pergi-pergi dulu mantengin jualan. Amin ya Allah. Amin. Biar laris manis dagangannya ya, jualannya. Nggak pernah putus rezekinya. Mi ngupi yuk, insya Allah ya. Nanti gue WA lu dah. Lihat live mami sambil jualan aku, biar laris manis sayang. Jualannya nggak pernah putus rezekinya ya. Apa dek, kamu dek? Ya kita langsung ya lihat apa namanya, energinya Fuji. Bodo amat ya Mi, yang penting ember. Bodo amat, orang belum nikah kok. Orang yang tunangan aja masih bisa jalan dengan si A, si B, si C, mau ngapain gua? Soalnya udah nikah, baru gua larang. Nggak jelas. Orang yang tunangan aja masih bisa jalan sama ya cowok-cowok lain, cewek-cewek lain, temen-temennya, bener nggak? Ngapain gua larang? Panas mereka karena gini loh yang aku lihat ya. Yang aku lihat sebelum aku masuk ataupun baca Verfu gitu. Itu fansnya Fuji tuh terkenal barbar. Dibilangnya. Bener nggak? Bener nggak coba? Kan dibilangnya gitu, terkenal barbar. Ya kan? Paling banget gue udah denger itu kayak gitu-gitu. Ya kan? Sampai akhirnya Allah izinkan aku untuk perbaiki energinya Fuji. Tadinya kan gue gak dianggap nih, gak apa-apa lah, gue gak masalah. Orang juga gue gak nyari popularitas kok di entertainment. Gak ada yang tahu muka gue juga kok, kecuali yang orang-orang terdekat ya, yang memang benar-benar kok fansnya. Itu 80%, kamu lihat ya. Banyak orang yang menghujat fansnya Fuji itu barbar sayang. Berarti kamu ketinggalan berita. Ya. Itu banyak yang menghujat fansnya Fuji itu barbar. Bahkan kamu tanya orang-orang yang di sini. Ya, sebelum mereka masuk, mereka sudah selalu berpikirannya negatif loh. Terlalu fanatik dengan hubungannya Verfu. Tanya aja nih anak-anak yang di sini. Tanya. Kalau nggak percaya, bukannya aku yang ngomong kosong. Ya. Ini kata orang, dengerin, makanya kata orang. Itu yang aku lihat ya. Itu yang aku lihat. Ya, itu yang aku lihat. Itu yang aku lihat, itu yang aku dengar juga. Ada beberapa artis bilang fansnya Fuji ya yang barbar. Dengerin makanya. Ya. Jangan sampai kita dengar satu yang satu nggak denger. Dengerin ya. Dengerin. Nah, Allah izinin nih ya, aku untuk baca Verfu. Padahal gue paling malas bacain artis ya. Satu.
Karena gue udah tahu ya, fansnya ada yang terima ada yang enggak. Gue tahu gitu ya. Yaudah, gue juga sebelum baca Verfu tuh gue ngaji dulu, zikir dulu semuanya ya. Gue istikharoin dulu, boleh nggak nih? Ya, aku juga balesin orang yang menghujat puji sampai keriting tuh. Tanya nih orang ya punya toko. Si Faza aja war-war itu dia gomelin. Kalian tahu nggak semalam gomelin itu si Faza. Baby Blue no lihat no. Dia sampai ibaratnya berantem ya, bahasa kasarnya tuh waduh ampun tuh. Itu Faza tuh war-war banget. Gue omelin sayang. Dihapus-hapusin sama Faza. Gue bilang Faza, jangan ngomel-ngomel lagi. Udah, nggak usah cari pembenaran tentang Verfu. Mau dihujat biarin aja, nggak usah dibalas. Ya, jangan pakai ibaratnya dia buat buruk kita buruk lagi, jangan. Betul Baby Blue, orang dia ngomong sendiri semalam. Mi, gue hapusin ya semua ya komenan gue yang hatersnya. Jadi seperti puji gini loh, doa itu nyambung ke Allah ya. Doa itu nyambung ke Allah. Nabi Muhammad aja dihina fitnah diem aja. Buktinya apa? Manusia yang zalim itu yang celaka sendiri. Ya. Walaupun kita nggak bisa seperti Nabi, tapi berusaha lah gitu loh. Berusaha. Kalau lu ikut-ikutan sama aja lu ngerusak pahala lu. Ngerusak ibadah lu, sayang. Makanya dia diem aja kan. Kamu lihat Puji, mana hujat balik? Mana? Makanya dia rezekinya banyak. Cuma salah pergaulan aja emang lagi diuji. Itu doang ujiannya di dunia. Bener nggak guys? Mana Puji bales? Nggak ada kan? Kenapa kita harus yang bales? Orang Pujinya aja diem. Iya Mi, soalnya kadang suka ada. Iya makanya ke artis lain. Makanya artis lain gue udah pernah denger omongan tentang Puji itu yang gak enak. Gue tahu. Gue mah cuma nonton doang sayang. Betul ya. Betul gue mah nonton doang. Doa doang yang terbaik buat Gala. Karena dia anak yatim piatu yang harus dijaga nama baiknya kelak. Bukan hari ini. Kalau hari ini karena dia baik, ya jadi dia gak pernah ngelihat entertainment terlalu berlebihan. Tapi nanti, suatu hari nanti nih SD aja ya. Anak SD aja nanti udah tahu entertainment. Anak sekarang beda sama anak dulu. Anak dulu mah TV-nya kagak TV itu jarang. Berita jarang yang aneh-aneh dulu mah. Tapi Uti, iya makanya kita doakan Uti biar nggak ikut campur banyak. Kenapa? Karena itu akan efeknya banyak ke keluarganya. Kan gue udah bilang pergaulan. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh nggak ngerti banget sih ya. Pergaulan tuh besar banget efeknya loh, say. Kalau kita nggak benahi diri lah, ada kesadaran gitu loh. Itu efeknya besar. Paling besar itu adalah 80% pergaulan, lingkungan. Serius. Ya, ini kita lagi berusaha Fuji biar lepas dari pergaulan orang-orang yang sekiranya identik orang lain lihat tuh nggak baik. Itu doang yang gue coba usahain. Ya selebihnya Allah yang berhak ya. Gue kan nggak tahu ya. Gue kan nggak tahu, gue cuman berusaha aja Fuji biar menjaga nama baik orang tuanya, nama baik almarhum, nama baik apalagi Gala yang kelak dewasa, ya kan? Pasti kan rekaman rekornya itu banyak loh. Jangan sampai nanti Gala malah oh begini ya, oh begitu ya, kan nggak enak. Walaupun itu bukan darah dagingnya itu lebih berat tanggung jawabnya sayang. Dibandingin darah daging sendiri. Serius loh. Ketika kita adopsi anak orang, misalnya contoh, itu berat banget tanggung jawabnya. Karena kita harus bertanggung jawab atas nama dia. Karena kita sudah ngambil keputusan untuk rawat dia. Beda dengan anak sendiri, bisa digaplok sana sini ibaratnya lah kalau marah gitu ya, kalau bandel gitu. Paham gak sih maksudnya?
Ya kan, kalau anak sendiri kan kita mau nyentil, mau jewer, mau apa kan, anak gua, karena ada darah. Walaupun itu ponakan kan kita nggak enak, ya. Walaupun ponakan dianggap kita anak kan nggak enak, lain, beda. Ya, maka kita mencoba untuk puji biar bisa membatasi dirinya dia sendiri dalam pergaulan yang terlalu bebas yang kemarin-kemarin kayak gitu. Udah cukup yang kemarin, udah gitu loh. Yang kejadian kemarin udah, jangan sampai nanti yang udah lah kejebak lah, atau dijebak atau kejebak, gua nggak tahu lah ya. Pokoknya kita doakan aja Uti punya circle yang lebih baik, lebih dewasa, arahnya lebih menjaga nama orang tua, nama keluarga itu penting, bahkan menaikkan derajat nama orang tua dengan cara yang baik gitu loh ya. Mereka baik sih memang ya, orang-orang malam, cuman kan orang identiknya melihatnya ya jujur aja tetap nggak baik kelihatannya gitu. Emang baik-baik orangnya, gue juga pernah lah ya, dugem apa gue pernah, mereka baik-baik gitu loh, cuman ya orang identik ngelihatnya wow nakal gitu. Ya makanya ini lagi diusahakan Rini Oktober, sayang cinta. Aku tuh lagi berusaha dari kemarin-kemarin. Tanya anak-anak. Berusaha untuk narik energi tuh nggak gampang sayang. Serius. Ya, nggak gampang seperti kita narik fisik. Enggak lah. Karena kita berperang batin, perang ilmu dari orang lain yang gak mau puji jadi anak yang betah di rumah. Ya. Kita usahakan itu. Bismillah ya. Alhamdulillah udah, mama aku bikin itu sayur bayam. Bentar. Kenapa mama? Paket ya? Iya. Dari Pik ya? Dari Pik kan? Hah? Iya. Dari Pik kan mas? Tadi? Ya. Iya. Ya, terima kasih. Hati mas. Ya. Lop udah datang ya makanannya. Makasih sayang cinta. Yuk kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini aja masalah Mbak R banyak yang bilang puji sama aja kayak gitu. Tuh kan, siang mami, makasih baru datang noh. Mak gue kaget. Woi apaan nih? Betawinya keluar dari mak gue. Gak buset. Gue bilang, yaudah itu dari tante Lop. Oh iya. Mami tipe yang sarapan pagi berat apa enggak? Tergantung beb. Tergantung sayang. Aku orangnya enggak. Makasih Lop sayang. Aku orangnya yang enggak. Aduh bunganya bersemi-semi seperti hatiku pada bocah elah. Begitu. Ya jadi kalau aku tuh makannya seadanya aja lah. Adanya mie ya mie, adanya telur ya telur. Bersyukur aja. Kadang ada ayam apa aku makan nasi sama garam udah cukup. Kayaknya gimana gitu ya. Kita langsung aja doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Nih si Sabah aja bilang ini aja masalah Mbak R banyak yang bilang Fuji sama aja kayak gitu. Nah itu dia. Kita coba untuk menarik Fuji biar pergaulannya dia bisa rubah arah gitu loh. Bukan membenci. Bukan membenci teman-temannya yang sekarang. Nggak usah. Tapi menjaga jarak gitu loh Beb. Ya menjaga jarak. Mana ikut nyinir ya itu nggak apa-apa udah biarin aja ya, karena mami sering puasa muti. Iya emang
Aku orangnya sekarang, iya itu memang memang ini ya, apa efek juga ya, karena sering puasa ya. Jadinya sama makanan nggak terlalu ini aku, ya karena sering-sering puasa, betul, puasa mutih. Ya kita doakan aja ya, Puji biar dihindari dari ya lingkungan-lingkungannya sekiranya membawa efek negatif buat Puji ke depannya. Temennya pada janda Mi, ya terus iya itu lagi jalannya sayang ya, lagi jalannya. Anggap aja teman-teman yang janda ini nanti sebagai pelajaran Puji agar lebih berhati-hati dalam rumah tangga. Paham gak maksud aku? Paham gak? Aku sih prasangkanya ke situ ya. Aku nggak mau prasangka buruk ya, karena nggak semua janda itu juga jahat, nggak. Tapi kita ngambil pengalamannya dia lah gitu. Kenapa dia bisa cerai? Terus apa pasangannya sayang sama dia apa enggak setelah cerai? Dikasih harta apa enggak gitu ya. Jadi biar dia belajar agar tidak sama dengan mereka ketika Puji rumah tangga gitu. Mak gue janda we, sama we, mak gue janda we, lah gue janda we. Aduh, ya. Ya ngambil sisi baik lah sayang. Kalau aku kan berteman itu nggak mau, walaupun dia orang malam atau apa, ya berteman aja dulu gitu loh. Kita ambil baiknya. Karena kan kita nggak pernah tahu hati ya orang, ya pikirannya orang. Mertua aku juga janda Mi, emberan. Ya. Kita doakan aja ya Puji menjadi anak yang lebih tawadu, senang di rumah karena itu hasil kerja kerasnya ya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar abis ini gue mau makan donat ya dari si Lop Lop. Makasih Lop Lop sayang. Ya mau makan donat sama kopinya sama mama. Makasih. Kita lihat ya. Ya, habis gimana ya? Terkadang orang kalau lagi butuh validasi kayak ya suka dengan pengakuan gitu loh. Oh, saya ini loh, ini loh, ini loh. Nanti ujungnya itu pengakuan validasinya itu akan menjadi pisau sendiri yang ngebunuh diri sendiri gitu loh. Paham gak maksud aku, Say? Kan udah ada ya di Quran ya katanya kematianmu itu bisa jadi dari kebiasaanmu gitu. Ya. Jadi ya udah, kita sekarang belajar untuk berhati-hati gitu loh. Ya, agar kematian kitanya lebih baik, lebih husnul khotimah gitu ya. Terus terutama dari pikirannya kita, jangan terlalu negatif juga, jangan terlalu fanatik juga gitu ya. Kagak, aku nggak mesen donat itu, nggak sayang. Sayang duitnya, donatnya mahal banget. Mendingannya buat yang lain, beli yang di UMKM aja di sini. Murah kok. Aku sering loh beli donat yang di Indomaret, aku borong, aku bagi-bagi di jalanan. Orang Indomaret sini udah pada tahu. Oh, Mami suka borong Indomaret, kan suka ada tuh ya Indomaret beli 2 gratis 1 gitu kan. Gue beli aja udah semua. Ya kan, ada berapa biji gitu di situ etalasenya. Udah bagiin aja di jalanan. Suka nanya kan, kadang itu Indomaretnya, buat apaan Mi? Kok tiap hari? Nggak apa-apa, bagi-bagi aja buat tukang sapu, tukang tukang parkir gitu. Kadang kan kopinya juga ada yang gratisan ya, beli 2 gratis 1. Udah gue embat aja yang promosi mingguan tuh, gue beli aja udah. Betul baby blue. Gue kalau yang diskon ya, nih gue bilangin nih. Asli, gue tuh orangnya emang ajarannya nyokap kali ya, brutal sedekah juga ya. Jadi kalau ngeliat yang diskon nih, gue mikirnya gini, nih kalau gue beli banyak, gue bagi-bagi, banyak orang yang dapat nih. Gitu pikiran gue, otak gue. Kita lihat energinya Puji.
Jadi udah kebiasaan. Donat Indomaret nggak ada. Serius nggak ada. Enak loh. Enak loh. Aku juga sering makan. Aku beli terus ya. Jadi orang-orang Indomaret di daerahku nih, ini mereka udah paham nih. Wah, mami nyari donat ya, Mi. Iya. udah tahu. Apalagi kalau ada kopi-kopi yang murah-murah ya kan. Kan suka ada tuh promosi mingguan tuh ya. Donat Indomaret. Gue nggak promosiin lu ya, tapi gue ngomongin senyata-nyatanya nih ya. Ya Allah, di Jakarta banyak sayang. Ya, tuh. Fuji, energinya nanti nih. Fuji, galau-galau terus energinya. Kamu merasa kesepian, kamu merasa kesedihan. Jadi mengenang masa lalu lagi nih Fuji nih. King of Cups nih, energi dia banget nih, water sign. Ya. Naila cuman ada sosis sama Kentucky. Iya, betul. Ya. Waalaikumsalam semua. Ya. Iya, doain aja yang terbaik ya. Kayak kita nggak pernah di fase itu deh lu pada. Lu umur lu udah pada berapa sih? Gue tanya. Gue tanya lu pada, umur lu udah pada berapa? Masa lu nggak pernah di fase umur 17 sampai 25? Lo tahu kan fasenya tuh, ya? Waalaikumsalam. Lo tahu kan fasenya? 17 sampai 25 tuh kayak apa? Gila-gilaan tuh. Ya lo kan tahu itu fasenya gimana tuh. Umur 17 sampai 25, 26. Ya kan? Gila-gilaan tuh fasenya tuh. Ya ibaratnya kalau disenggol bacok. Kalau sekarang kan gue disenggol diem, belatin aja. Ya kan? Bener nggak? Kalau sekarang kan umur-umur kita kayak di atas 35 kan kalau disenggol aja diem. Ya kan? Bener nggak guys? Ya di atas 35 lah ya. Udah kalau disenggol diem udah. Itu maksimal loh. Ya kan? Nah kalau umurnya 17 sampai ke 25 disenggol bacok nih ya. Ya beneran. Maunya war, maunya berantem, maunya nonjok, maunya ini lo gue jagoan. Ya lihat nih gue siapa gitu. Emang galau di umur 17 sampai 25 26 tuh galau. Ya. Makanya kita juga nggak bisa ngelarang Fuji berteman dengan siapapun karena itu akan menjadi fase bagian hidupnya dia. Kalau dia tuh pernah di jalan yang salah, kalau dia tuh pernah berteman di lingkungan yang tidak baik gitu loh. Kalau usia 30 iya, tapi kebanyakan rata-rata tuh yang masih 30-an berantem tuh masih ada, say. Masih. Paling mentok tuh 35, udah diem aja. Paling mentok tuh. Udah merasa, wah udah mau setengah abad nih gua. Ya kan? Iya, makanya biarin aja. Betul tuh, baby blue. Umur 25 aja merasa nggak ada yang mengerti diriku. Emberan. Ya, emang segitu, galau. Padahal lagi bahagia. Ada aja yang digalauin gitu. Emang Wiwit, semua tuh ada fasenya sayang. Nggak mungkin nggak ada fasenya. Cuman kita juga lihat juga lingkungan kitanya gitu loh. Kalau misalnya nih contoh, lingkungan kitanya nggak baik nih keluarga kita. Ya kita belajar dari lingkungan orang luar, cari yang baiknya gitu. Ya, cari yang baiknya. Tapi kalau keluarga kita baik, kenapa harus nyari di luar? Gitu aja. Bener nggak guys? Kenapa harus nyari pengajaran yang baik di luar? Kalau memang keluarga kita udah baik banget. Apa yang kurang?
gitu. Nah kalau keluarga kita yang nggak baik ya kita cari di luar cara untuk memiliki energi baik, karma baik tuh bagaimana. Ikutin orang-orang yang sekitarnya membawa kebaikan. Nah kalaupun misalnya nih keluarga kita udah baik, ya nggak apa-apa kita nyari kebaikan dari orang luar biar bisa lebih banyak lagi karma baiknya buat kita gitu. Baby Blue mau lamaran Mi. Oh iya, serius kapan? Kapan sayang Baby Blue? Kapan itu? Di mana? Di mana sayang? Ya. Di mana itu? Ini siapa lagi ngajakin ngundang host-host? Aku nggak pakai gituan, Mais. Mais, ganteng sih mangan Disney kayaknya dari Filipina deh. Dia ngajakin barengan host. Maaf ya, aku nggak suka host-host barengan. Ganteng sih di fotonya. Tapi maaf. Mau lamaran insya Allah tahun ini. Nih dengerin Baby Blue. Oh di Kalimantan. Oke. Kalau kamu mau lamaran, nanti ketika kamu acaranya, doakan aja Fuji lamaran. Ya, jadi ngebayangin Fuji sama Feral gitu. Biar energinya nyambung. Ya. Biar energinya nyambung. Gak apa-apa. Tadi ada yang ngajakin host bareng sayang. Fotonya ganteng sih, kayaknya orang Filipina deh. Gue nggak inin aja orang, gue nggak pengen PK-PK. Aduh, dadah ya dah. Iya berasa versus sehari emberan dicolek kok. Iya ganteng banget, namanya mangan apa gitu dah, putih banget tuh orang ya. Kayak di sini aku ngeliatnya Fuji itu nanti energinya galau-galau terus ya. Kenapa? Karena ini pengimbangan perjalanan spiritualnya dia tuh ya. Kalau dia bisa menghadapinya, ini ada kesuksesan nih ya. Eight of Wands, Six of Wands, the Moon, and the Temperance. Ini ada kesuksesan ya. Kalau dia bisa imbangi, biarin aja dia ngerasain tentang kesedihan, biarin aja yang dia ngerasain tentang kegalauan. Ya kayak kita manusia juga, biasa kita ngelewatin kan, bener nggak? Kalau kita bisa lewatin, insya Allah nanti akan dikasih energi positif gitu ya. Ya kayak normalnya manusia, kita juga ngelewatin kan masa-masa itu. Ini nanti dia akan ngejalanin masa kegalauan, masa kesedihan ya. Dan aku ngeliatnya di sini Uti nanti bisa kok ada kesuksesan dalam hidupnya juga lebih tenang, spiritualnya juga seimbang nanti. Sabar-sabar ya Ci, sabar-sabar ya. Lop lagi ngapain sayang? Cinta. Iyalah harus begitu. Tuh si Lia, aku aja udah punya anak 3 masih sering galau. Ayo lo galau apa lo? Jangan kayak semalam tuh siapa tuh ketiduran ngimpinya mantan, balik sama mantan. Gimana sih? Bukan milih suaminya. Oh ambil buku Mi ke sekolah anaknya lop. Oh iya siap, hati-hati ya sayang. Kita lihat mana tuh yang semalam tuh, dia ketiduran malah ngimpiin mantan. Bukan suaminya yang dipilih, malah mantannya yang dipilih. Aji gile tuh anak, kocak banget ya semalam. Ya Allah ya kan. Kita lihat energinya Feral. Iya kocak banget tuh satu, bener-bener tuh anak, parah. Sama Susi itu juga gue, kalau nggak megang duit gue galau. Ih sama kita tuh Feral nih ya. Feral
Kamu coba untuk ngejaga janji kamu ya, sama orang tuamu, sama Fuji, sama orang tuanya Fuji. Walaupun ya kamu dianggap kok janjimu sia-sia sih, nggak ada kelanjutannya. Padahal di sini kamu masih menjaga ya, masih menjaga. Dan kamu di sini coba untuk bisa komitmen, walaupun merasa mereka kok nggak anggap gue dan nggak anggap gue tuh hanya sia-siain mereka. Yaudah nggak apa-apa, kamu tetap menjaga hal itu janjimu, ya. Kamu tetap optimis karena aku lihat di sini itu, ya, the Empress, the Two of Wands, the Death, Three of Pentacles, Three of Swords. Nih nanti nih, ya. Feral, kamu ingin mengendingkan yang namanya triparty, ya. Dan kamu ingin mengendingkan yang namanya trauma, sakit hati kamu. Ya, nanti akan ada perubahan. Ya, dengan adanya journey bersama orang yang kamu cintai. Jadi untuk Fuji, kalau memang Fuji merasa digantung, ya tidak ada kepastian dari Feral atau gimana, ya kamu ungkapkan aja ke Feral. Udah gimana nih Rel, kalau memang hubungan kita nggak ada statusnya, aku nggak dianggap, ini saranku ya. Kalau kalian setuju katakan setuju ya. Kalau memang kamu nggak dianggap, yaudah kamu kan udah pada dewasa, tinggal ungkapkan aja, telepon atau ketemu. Kalau memang tidak ada anggapan serius, terus juga nggak ada lamaran gitu ya, yaudah tinggal bilang putus, selesai, ya kan. Dan tolong jangan sebut-sebut lagi nama Verpu kalau memang kalian terutama Fuji ya, kalau merasa digantung, bener nggak guys? Jadi tidak membuat spekulasi yang tidak baik gitu loh, tidak merugikan jadinya. Ya kalau Vela kan dia lagi sibuk kerja, aku lihat. Ya dia kan lagi sibuk kerja, jadi ya gimana ya? Kita sebagai perempuan juga ngambil keputusan kalau memang sekiranya tuh laki udah kita tanya keseriusannya nggak ada gitu kan, ya kan. Iya sekarang gini, cewek butuh kepastian, tapi kan bukan berarti harus menunggu terus, bener nggak? Nah kalau sekiranya memang si cowok ini ngasih hubungan ngegantung tapi kita nggak tahu kesibukannya dia, wajar lah ya, wajar. Ini pendapat aku ya, pendapat aku. Kalau kita nggak tahu nih kesibukan ini cowok ya setiap harinya, ya wajarlah kita bisa berpikirannya negatif terlalu berlebihan. Tapi kalau kita sudah tahu, ya bahkan juga papah kitanya satu kantor dengan ini cowok, ya harus dipikirkan kembali. Gitu loh. Paham gak say? Dipikirkan kembali deh. Ya, kecuali si cowok ini nggak satu usaha sama papahnya. Iya, sibuknya kan jelas, maksud aku gitu. Jadi biar nggak menjadi spekulasi buruk dan merugikan ya pihak manapun gitu. Maksud aku nggak ngebela Fuji, nggak ngebela Feral gitu loh. Dan kalaupun aku juga sebagai perempuan gitu, aku juga sama gitu. Aku pernah digantung kok sama mantan suami aku, serius say. 3 tahun gua LDR ya, Australia Indonesia, 3 tahun dengan kondisi yang sangat luar biasa ya. Dia dengan orang lain di sana, gue masih bertahan karena gue menikah sama dia. Coba ya kan. Terus aku bilang, pada akhirnya aku banyakin istiqomah, ya kan, perbaiki lagi diriku, aku minta jawaban sama Allah. Nah pada akhirnya Allah kasih aku kekuatan, ngomong ke suami aku, udah kalau kamu nyaman di sana, tolong katakan cerai aja, udah simpel nggak apa-apa. Secara apa? Secara WhatsApp, nggak usah secara komunikasi voice, karena kalau voice kita nggak bisa record kan, agak sulit gitu. Ya udah WhatsApp aja gitu. Karena kenapa? Karena ya udah kita harus mengambil keputusan juga gitu loh. I have myself gitu loh. So ada tuh kayak gitu, kita tuh mesti berjuang diri kita juga gitu. You are amazing mami. Ya alhamdulillah sayang, semua berkat Allah ya. Jadi makanya pengalaman yang kayak gini-gini nih ya, gue tuh udah gimana ya, udah nggak kaget say.
nggak kaget gua. Ya, gue udah ngejalanin LDR tuh dari 2015, ketemu 2016, nikah ya di Indonesia. Dia datang ke Indonesia, gue pulang dari Australia 2015 kan. Nikah di Indonesia. Baru nikah 3 bulan loh. Nih ya, gue kasih pengalaman gue ya, biar kalian belajar. Kuat itu sangat luar biasa ya. Belajar ikhlas itu nggak gampang, tapi kalau sudah dipaksakan diri, memaksakan diri, insya Allah jadi terbiasa. Ya, nah, gue nggak tahu kejelasan kerjanya nih laki gue gimana. Gue taunya dia bangun pagi, ngasih kabar, terus makan siang, udah. Gue nggak terlalu minta foto-foto ini itu, enggak. Udah, gue percaya aja sistemnya, I trust you lah gitu. Baru nikah bulan 11, bulan 5, 3 atau 4 ya, dia selingkuh lagi guys. Selingkuh lagi, satu rumah. You know, sama siapa? Sama LGBT. Lu bayangin tuh, LGBT dari orang Thailand. Dia terus telepon gue, katanya katanya gue di ini di apa namanya, dikasih iming-iming duit karena dia butuh visa di sana untuk jadi granted kan, citizen lah, whatever lah ya. Terus apa namanya, dikasih tumpangan rumah karena kan laki gue masih muda banget kan, berondong. Ya udah, gue bilang terserah lu deh, yang penting kalau memang suatu saat lo insaf, lo berubah, ya udah gue tunggu. Itu saking gue, kenapa gue inget dia sudah masuk Islam sama gue gitu ya. Saking gue mengingat Allah ya Allah, dia udah Islam sama gue, sunat sama gue di Australia, dia udah mualaf sama gue kayak gitu. Jadi gue mikirnya, udahlah gue perjuangin dulu lah, gue bilang. Udahlah gue perjuangin. Gue terima loh, dia sama LGBT loh, satu rumah tuh bertiga loh. Lu bayangin tuh ya, kalau mau tahu ya, gue perang ilmu, badan gue pada sakit ya. Nih aku ngasih pengalaman biar kalian tuh jangan terlalu ngambil keputusan gegabah juga, jangan gitu loh. Kita belajar dan hasilnya sekarang loh. Allah kasih aku banyak rezeki, kasih aku banyak kegampangan ya, ini sekarang loh. Ditambah lagi aku dikasih amanah kan, ngerawat kucing gitu. Makanya pas aku ngeliat energi begini, aduh, nih kalau Fuji nggak kuat-kuat, salah milih gitu loh. Sabar-sabar aja kan, ini udah jelas kelihatan. Feral sama bapaknya satu kantor, Feral juga kelihatan sibuknya gitu loh ya. Jadi ya harus sabar-sabar aja ya. Kalau si Feral ini ngerasa, kok gue kayaknya disia-siain ya tentang keseriusan gue, walaupun belum semuanya gue kasih. Yang namanya dia lagi menaiki ya, menjajaki gitu ya. Lo tau nggak, gue ngelawan orang itu 2 ya, LGBT-nya dari Thailand, itu gila-gilaan ilmunya say. Sampai yang gue bilang tadi, gue belajar puasa mati geni dalam 3 tahun tuh ya. Puasa cabe, puasa weton, puasa mutih ya. Itu nyokap gue udah jejer terus gue. Pokoknya lo harus bisa lawan kayak gitu. Kita lihat perasaannya Uti ke Feral. Iya, jadi nggak usah terlalu buka statement yang aneh-aneh ya. Ya ini sih ya, Scorpio sih ya, jadi suka ngelantur energinya ya, suka ngelantur. Insya Allah ya, insya Allah Puji bisa kuat gitu kayak aku ngejalanin. Gue mah guys, emang gue karena angka 9 ya, jadi gue sebagai pembersih energi orang, pembersih karma orang. Dulu aja aku nikah sama suami pertama Indonesia aku ya. Itu awal pacaran ya. Gue didatengin, dilabrak sama seorang pelacur yang main di kota.
katanya dia udah dipakai sama calon gue itu kan, cowok gue. Akhirnya apa guys, gue bayar loh 3 juta dalam 3 tahun. Jadi setiap bulannya tuh aku bayar 100.000. Zamannya 99 deh, Soeharto mau lengser 98. Lo bayangin tuh. Ya, saking kita kesel nih duit 100.000 gue nyari di mana, di WC umum yang logaman buat kasih ke dia tuh 100.000 sebulan. Tuh ujian gue dari kecil guys, belum orang tua gue. Serius, kalau nggak punya titisan, wah gue udah hancur. Seriusan guys. Serius, Beb. Makanya ya udahlah. Aku dikasih pengalaman gini, makanya aku disuruh untuk nyembuhin banyak orang dari rasa trauma. Gitu. Kenapa minta ganti rugi Mi? Karena itu cewek kepengen sama tuh cowok gue. Sayang, satu cowok gue itu kan orang Betawi, ya punya tanah luas lah dari engkongnya, daerah-daerah Jakarta Pusat. Sedangkan gue nggak pernah minta apa-apa gitu loh. Gue ditawarin juga sama neneknya dia yang di Parung, katanya ada 6.000 meter ya di Parung. Gue bilang, itu gue lagi pacaran kalau nggak salah. Gue bilang, Nyak, kan manggilin Nyak ya. Ya, aku mah nggak kepengenan harta kayak gitu. Nanti juga kalau udah waktunya beli mah bisa kebeli. Udah, aku mah begitu. Karena bagi aku ya harta warisan itu panas, Beb. Ya, kita lihat perasaannya Puji ke Feral. Emang kalau angka 9 itu ujiannya luar biasa sampai ke titik jenuhnya. Kalau dia benar-benar mengakui dan bisa menjalaninya, rubah ke arah yang benar, itu bisa membawa energi positif buat banyak orang, bukan diri sendiri juga gitu loh. Kita lihat koneksinya Puji ke Feral. Kita lihat ya, Puji ke Feral. Aku beli tanah warisan Mi, itu juga termasuk panas kah? Iya, kalau bisa sih, kalau bisa jangan dibeli. Kecuali kalau udah disuruh sama yang bagiannya ya. Paham gak maksud aku? Ya, kalau bisa sih. Tanya dulu. Karena bisa jadi ahli warisnya itu gak setuju. Panas lah. Tanya dulu. Kayak aku nih sekarang nih, aku punya kan di kampung ya, terus mamaku ada. Aku bilang sama mama aku, Ma, kalau aku kan sudah punya harta nih, ya kan, sudah adalah bagian Allah udah kasih. Aku nggak mau mama nanti dijadikan rebutan ketika nggak ada harta warisan dengan anak-anaknya. Yang belum kebagian ini adalah kakak dan adik aku. Ada 3 atau 4 dah gitu ya. Udah mama bagi dia aja ya. Nanti kalau udah dibikin surat tanahnya di atas namakan mereka, biar tidak jadi rebutan kelak. Aku bilang gitu. Tapi kalau memang mereka mau jual ke anak bungsu, ya itu terserah yang mama udah mau kasih. Kita nggak usah ikut campur. Aku bilang gitu. Aku ngasih tau mama aku. Ya kalau nggak terima jangan. Jangan ya sayang. Kalau nggak terima jangan. Jangan tuh panas. Panas. Ini aku ngasih tahu kalian, belajar juga gitu loh. Kita jangan tergiur dari harta warisan. Ya. Jangan tergiur dari harta warisan karena itu panas sayang. Perasaannya Puji ke Feral. Hak warisnya siapa aja namanya. Kalau adiknya nggak ada hak waris di situ, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada namanya di hak waris, contoh misalnya kamu beli warisan, terus yang punya warisan itu meninggal. Ini feeling aku ya. Terus ya, hak warisnya itu udah pada oke dijual, tapi ternyata adiknya nggak terima gitu, ya kan? Ya kamu tanya dulu si yang meninggal ini
punya urusan nggak sama dia di dunia masalah duit. Takutnya seperti itu. Kenapa menolak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih hadiahnya. Biar berkah ya. Karena alhamdulillah aku nggak terlalu gila tentang warisan dari keluarga aku. Makanya aku hidupnya santai aja, nikmatin aja. Allah kasih sekian ya udah terima gitu. Banyak yang bersyukur. Puji ke Feral. Tuh. King of Pentacles, Six of Pentacles, and the Knight of Swords. Tuh ya. Puji, kamu harus bisa mengambil keputusan sendiri juga ya. Renungin aja hidup kamu. Tanah itu jatah 2 orang, Kak. Kakak adek, yang adenya nggak terima. Oh yaudah, kalau yang adenya nggak terima, kamu jangan beli. Jangan beli deh. Jangan beli. Ya, jangan beli. Itu panas. Ya, saran aku. Itu panas, say, rezekinya. Iya, kalau menurut Isa memang dapatnya kecil, tapi kan manusia kan serakah, Beb, kebanyakan. Udah jadi surat Mi, baru ribut. Iya, emang begitu. Orang kalau udah ada buktinya, udah ada suratnya, pasti pada ribut. Giran gak ada suratnya, siapa yang mau modalin? Udah mendingan gini, kalau kamu udah beli, kamu tinggal bilang aja sama mereka, yaudah saya jual lagi, ganti uang bikin surat tanahnya. Gitu aja. Kamu totalin semua. Kamu totalin aja semua. Anggap itu sebagai rezeki tertunda kamu dulu. Kalau kamu mau selamat mah, jadi pada ntar jadi ribut kamu yang kena apesnya. Gitu loh. Udah tinggal bilang, yaudah saya jual lagi nih sesuai dengan harga jual yang sekarang. Ya, saya ngikutin penjualan tanah yang sekarang. Gitu aja. Ama ganti rugi dari pembayaran bikin surat tanah, ongkos-ongkosnya hitungin. Udah. Ya. Hitungin. Jadi biar mereka mikir. Kalau memang mereka mau dibeli lagi, syukur udah kamu beli tempat lain. Gitu. Gini loh, bukan masalah nggak berlaku komplain. Ya, kalau warisan itu panas, seriusan. Walaupun dia komplain nggak berlaku ya, tapi energi warisan tuh panas, orang bisa dendam sayang. Ya, ada yang pakai cara halus tuh lebih banyak. Serius. Ya tinggal bilang aja, kalau mereka nggak setuju, ya jual lagi aja. Kamu tinggal simpel aja gitu ngomong ke mereka. Kalau kalian nggak mau ini rumah dijual, ya udah ganti rugi aja, beli lagi nih rumah gitu. Kebanyakan orang masalah warisan tuh pakai cara halus sayang. Gue nanganin klien aja begitu. Sampai sekarang udah gue pegang 3 tahun. Gara-gara pakai cara halus dia dibikin jelek lah, inilah itulah. Makasih love sayang, habis nganter anak ya sayang ya. Makasih lo itu donatnya udah datang. Ntar tinggal aku makan habis live. Nih ya, si Fuji nanti perasaannya dia akan coba untuk belajar pelan-pelan nih, komitmen sama Feral. Ya, jadi makasih lap. Ya Allah, baik banget nih anak. Baru-baru datang dikasih paus. Tahu aja nenangin maknya. Ya. Nah. Kocak nih anak kalau gue ingat waktu makan. Ya. Nah, di sini gue ngelihatnya ya, si Fuji ini harus banyak belajar, benahi diri. Tuh. Perbaiki. Ya. Perbaiki tuh. Ya. Ada 8 of Pentacles, the Hermits, the Strange, the Star, the Justice. Tuh ya. And 9 of Pentacles.
Nanti Fuji nih energinya dia mau nanti kayak ya udah deh, kita step by step aja hubungannya. Di sini aku akan belajar tentang perbaikan diri, belajar bayar karma aku sendiri, keluarga aku, ya belajar untuk kuat hadapi segala sesuatunya sendiri nanti. Nih, ya, aku ngeliatnya. Komitmen apa Mi? Ya komitmen lah. Emang mereka sekarang nggak komitmen? Coba. Kalian ngerasa nggak Kak? Mereka tuh komitmennya kayak apa? Mereka tuh udah komitmen sayang. Main di belakang layar. Kalau nggak komitmen, otomatis udah nggak ada lagi kata-kata verbo. Selesai. Bener nggak? Kalau mereka udah nggak komitmen, udah nggak ada lagi omongan verbo, semua selesai. Cukup. Makasih Zarnazar, biar rezekinya tambah banyak. Coba. Nanti Fuji akan belajar, benar belajar. Tapi ketika Feral udah capek, biasanya kan begitu. Betul banget yang aku bilang di DM Mami ya. Iya. Tuh, iya. Oma sekarang udah berani ngetek fanbase-nya Verfu. Tuh. Tuh, ya kan? Coba. Udah berani kan? Vero udah capek gimana Mi? Ya udah capek lah, dia mendingan ngurusin kerjaan. Ngurusin percintaan juga. Kalau anaknya belum bisa berubah mau gimana? Daripada gue selingkuh, mendingan gue kerja sibuk. Paham gak? Ada laki-laki begitu loh. Daripada gue disangkanya selingkuh, lah mendingan udah gue sibukin diri gue aja sama kerjaan gue. Kita juga pernah jalanin begini Mi, tapi kagak sadar. Nah iya tuh, ya kan? Apalagi yang ngomong Pak Zulhas, kan gue udah bilang kemarin, selama Pak Zulhas masih ngomongin Verfu, dia senyum-senyum, berarti aman lu pada. Gitu aja ya. Gak usah ribet-ribet. Yang bikin tantrumnya si Fuji doang. Dia tuh kalau nggak tantrum nggak heboh. Paham gak sih? Scorpio loh. Scorpio tuh pengennya, kok dibilang apa ya? Nggak seneng aja diem bet gitu. Ada aja dibikin ulah. Emang sifatnya Scorpio ngejepit ya. Kok gimana? Nah makanya ketemu Virgo sebenarnya itu sebagai apa ya, guru sih. Nanti dia akan belajar. Biarin aja. Ih, tambah lagi dia bocil umur 22. Embera macam Scorpio suka mancing-mancing ember. Gitu mah bener. No kayak anak gue no. Abang gue, klien gue aja nih. Ya, yang di Bogor kadang-kadang suka mancing. Ada aja yang digalauin. Ya sama aja 22, 23 sama aja deketan. Masih bocil lah sayang. Si bocil itu. Tapi nggak semua bocil dengan umur bocil itu yang kayak bocil, nggak juga. Ada yang umur muda tapi mereka old soul, ada gitu. Ya. Karena nih jujur ya, gue ngomong jujur ya. Ini sebenarnya banyak loh ya. Fans sebelah tuh ada yang mau berani malah say di inbox gua, dia ngasih gue 10 juta buat bacain itu ya sebelah Fuji sama sebelah. Guanya kagak mau, bukan masalah duit, guanya udah komitmen ya, sampai benar-benar Allah tunjukin nih nikahnya sama siapa. Gitu aja. Kalau selama ini dikasih nyata terus Fuji sama Feral bisa bersatu, ya insya Allah sampai jodoh. Tapi nanti akhir cerita kan Allah yang punya. Tapi aku tetap minta, ya Allah selama mereka single, tolong dong nikahin. Gitu. Kalau untuk materi mah sebenarnya banyak yang nawarin sayang di inbox gue. Bener loh, ada yang bilang udah gak usah di-upload, gak usah apa. Enak aja ntar video gue kirim di WhatsAppnya ntar disebar-sebar. Kagak lah ya. Kalau dia nerima
kenyataan kalau nggak nerima, capek-capek gue membangun nama baik gue ya, YouTube gue ibaratnya ya 6 tahun lo bre. Ya kan, kalau yang nerima syukur, kalau yang enggak gimana, apalagi masalah artis ya kan, yang kemarin aja gue udah diimbok ya nggak, Baby Blue kemarin aja gue udah diimbok tentang Fuji, apalagi kalau gue bacain yang sebelah. Cobaanmu emberan Mimin, gue ya Allah itu banyak banget Min, serius yang nawarin tuh kubu sebelah, dari mantannya Feral juga ada banyak itu nawarin, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta sekali baca. Gue bukannya nggak mau lah tuh, mata duitan juga, cuman gue mikir lagi, buset deh nggak dah, ini lagi hebohnya masalah Fuji sama si Feral, ntar gue baca begini mereka nggak suka, ngambek lagi sama gue. Ya kan, iya personal branding, iya 6 tahun gue. 6 tahun sayang. Orang personal reading aja ya di YouTube aku tuh nggak ada aku sebutin nama, nggak ada, itu inisial. Karena kata orang tua gue, kalau ngobatin orang itu jangan sampai diungkap di publik, karena itu umbar aib, kecuali artis ya, kata orang tua tuh, karena mereka milihnya ya dikenal. Kalau orang biasa jangan, karena mereka punya privasi kayak gitu ya. Jadi kita di sini jangan terlalu memaksakan Fuji untuk berubah dulu ya guys. Kita berdoa aja. Nanti Fuji akan belajar kok. Yang namanya tentang komitmen, yang namanya tentang kesabaran, yang namanya tentang ketulusan, keikhlasan, semua butuh proses ya. Insya Allah nih Fuji bisa belajar tenang. Intinya gitu sih. Kan dia tantruman. Ya cocok sebenarnya Sylvia, itu cocok sayang. Mami kalau udah nyembuhin pusing nggak? Kadang. Cuman aku lebihnya larinya ke zikir sama salawat. Apa enggak sedekah? Larinya ke sana aja. Misalnya aku habis baca kalian nih, baca Verfo nih, ya. Aku keluar rumah. Udah yang aku bilang tadi, beli donat, beli kopi di Indomaret kek, di Alfa gitu ya. Pokoknya yang diskon gue beli tuh berapa biji tuh. Sama beli makanan kucing tuh. Udah, bagiin ke jalanan. Udah gitu aja tolak balaknya. Bismillah aja ya Allah yang makan rezeki saya biar sehat. Rezekinya banyak. Gitu aja doaku. Iyalah harus dilarikan ke positif lah sayang. Kalau enggak ntar klien akunya gimana? Bisa umbang-ambing dong. Ya kan, kalau ke hal-hal negatif bisa umbang-ambing. Kita lihat Feral ke Fuji. Makanya aku kamu nonton deh YouTube aku, kan aku selalu ada Jumat Berkah juga itu, nonton deh, itu hasil dari klien-klien aku beb. Iya sudah pernah dibaca Mami, waktu itu akan ada cowok baru deketin Fuji. Tuh cowok baru mana lagi nih? Cowok baru mana lagi? Kan udah ada di situ. Iya Mi, nonton dong Mami, kan ada di YouTube aku sayang. Kita lihat ya Feral ke Fuji. Ujiannya sayang, Feral juga dideketin ini. Ya banyak lah ujiannya, udah mereka udah mau arah serius, mau publik, jadi banyak yang ketar-ketir. Lihat ya Feral ke Fuji nantinya nih. Strange, The Hero Pants, Seven of Cups. Kalau aku lihat di sini malah dia ngebayangin nikah sama Fuji nantinya. Bisa jadi keinginan dia nikah itu bulan 7 tahun depan. Bisa jadi sih, barengan ininya galak deh kayaknya. Feeling aku ya, tapi Allahu alam sih. Ini feelingku ya. Ya, ini feelingku. Soalnya
Dia tuh lagi fokus kerjaannya loh sayang. Ya, lagi fokus kerjaan. Pas bulan reses ya Mi. Ya Allahu alam ya, tapi aku feelingnya ke situ. Ya, feelingnya ke situ. Ya kayak gini lah, kita kan pasti ngasih jangka waktu itu setahun lah. Contohnya ya minimal tuh setahun lah kita kenal dengan seseorang itu. Kayak gue juga zaman dulunya gue nikah sama laki gue ya, itu setahun. Ya kenal di internet 2010 akhir, nikah 2011 November. Setahun kan nggak mungkin langsung nikah baru kenal. Kita pengenalan dulu gitu kan. Ya kita doakan aja ya, doakan. Ini kan aku coba untuk narik, soalnya di sini Vera udah ada bayangan, koneksinya deket kok, deket banget ke Fuji itu, koneksinya sangat kuat ya, karena ada Strange, the Hierophant, and the Seven of Cups. Karena di sini Feral itu pengen ngelepasin masa lalunya tentang Fuji ke orang lain, dia juga sama ya, makanya dia membiarkan Fuji fokus tentang keuangan dulu nih, karena dia juga sama. Fuji kan udah bilang nih, wah aku nggak tahu kalau itu Beb, aku ngeliatnya begitu doang energinya. Aku ngeliat energi begitu doang. Ya, Vera udah ada keinginan untuk nikah, udah ada. Cuman ya dia kan nggak bisa langsung nikah walaupun dia udah senang sama tuh cewek bertahun-tahun ya, misalnya udah keres lah mantau nih cewek, terus nggak langsung nikahin juga, karena kan untuk ngelihat sikapnya. Karena satu sisi pergaulannya Fuji kan udah berubah sekarang, nggak kayak kemarin-kemarin, ya kan? Bener nggak? Kan lingkungannya Puji udah nggak kayak dulu. Makanya Feral sangat berhati-hati. Begitupun juga dengan Feral, lingkungannya udah nggak kayak dulu. Dua-duanya sama, lingkungannya berbeda. Jadi kayak negatif dan positif lingkungannya. Ya, paham nggak guys maksud aku? Jadi ini kayak, ya gimana sih, kalau positif dan negatif juga kan nyambung. Nggak mungkin nggak nyambung, bener nggak? Insya Allah Nita, kan aku coba untuk berusaha narik, tapi kalau ngeliat energinya begini ya, kita doakan tahun depan Macatem, iya jadi magnet. Kan posisinya mereka nih jadi kayak magnet sebenarnya, benar saat ini, iya betul. Dulu ya lagi zamannya Feral bandel, Fuji lagi sama si Ono, ya kan? Bener nggak? Ya kan, sama mantannya dah, ya kan? Nah, oh pengennya kayak gitu cincin. Sebenarnya nggak perlu sih, nggak perlu. Harusnya Fuji juga udah tahu. Nggak perlu kayak gitu, nggak usah. Justru yang komit-komit begitu nggak jadi kan kemarin. Udah jalanin aja, nikmatin, jaga kejujuran, jaga kesetiaannya selama dia masih kontak sama kita, selama dia masih ngasih harapan ke kita. Kalau memang merasa digantung, ya tinggal bilang, kalau lu gantung gue terus, gue putus ya dari lu, nggak usah telepon gue lagi, nggak usah manggil-manggil nama Fairfood, tolong jelasin ya, diklarifikasikan gitu. Bener nggak? Kan ini enggak, ya kan? Malah Pak Zulnya gembar-gembor. Sekarang emaknya ngetek katanya apa, fansnya Fairfood. Lah gimana itu? Coba. Sebenarnya sih intinya adalah kita banyakin rasa bersyukur. Gitu. Intinya itu aja. Mi, kakaknya si Jiran yang tunangan aja nggak jadi Mi. Mereka kayaknya lagi putus. Serius lo Nisa? Serius putus abis tunangan? Emang lagi zamannya dia pantang petenteng, zamannya Vera kan udah. Serius Mi, ada VT calonnya.
Tapi kalau ngeliat mereka tuh lucu tau Mi. Ember. Makanya udah tunangannya lama banget. Serius. Kasihan banget ya Allah. Ya kita doakan aja ya. Untuk ceweknya atau cowoknya, pokoknya yang menjadi korban lah gagalnya nikah mereka. Ya kita doakan yang menjadi korban biar mendapat pasangan yang terbaik. Lebih baik yang kemarin. Lebih tulus, lebih sempurna dibanding yang kemarin. Dan yang menjadi pelaku biar diberikan pelajaran sama Allah, itu aja ya. Bener gak guys? Aku gak mau doain jelek-jelek karena itu milik Allah. Jadi biarkan Allah yang bekerja aja tangannya untuk yang pelaku dan yang korban ya. Kita doakan gitu aja, karena kita nggak tahu kan masalahnya bagaimana mereka gitu ya. Tapi kita doakan begitu aja, karena ya namanya perbuatan pasti akan dibayar gitu loh guys, mau baik atau buruk ya. Kasihan juga sih ya. Nah, aku lihat di sini Vero tuh pengen nanti ada pernikahan, tapi memang saat ini mereka tuh lagi coba membenahi. Fuji pun harus fokus tentang keuangan dulu. Iya, biarkan mereka selesai dengan urusannya sendiri dulu. Kita lihat koneksinya mereka ya. Maksudnya gimana? Yang aku heran kenapa Vio ngebet banget. Ngebet banget sama siapa? Biarin aja sayang. Biarin aja. Biarin aja deh ngebet sama siapa aja, nggak apa-apa sayang. Ya. Yang penting Fuji jangan sampai ikut-ikutan. Doanya gitu aja. Kita lihat koneksinya Fuji dan Feral. Biarin aja Vio ngebet sama abangnya si Ono ini, biarin aja ya. Biarkan saja. Ya, biarin. Itu haknya dia. Yang penting Fujinya jangan ikut-ikutan. Ya, itu aja. Makanya Mami di sini berusaha narik Fuji biar benahi diri, dibatasi sama Allah dari teman-teman yang sekiranya membawa Fuji ke arah yang negatif, ya secara kasat mata ataupun gak kasat mata begitu loh. Ya sayang ya. Paham ya maksud Mami ya? Mami gak mau ngejelekin si A si B si C ya, karena itu sudah ada fasenya, sudah ada masanya gitu. Nah kita doakan aja, yang kita fokusin adalah si Fuji dan Feral kayak gitu ya. Biarin aja, doain aja Fuji dan Feral bisa bersama dan Fuji sama-sama belajar ya, saling menjaga kayak gitu ya. Betul Mami, Bismillah Fuji nggak berpengaruh. Iya, kita doakan aja ya. Pokoknya Fuji diselamatkan dengan cara Allah dari orang-orang yang kita nggak tahu hatinya bagaimana ya. Teman dekat aja bisa jadi musuh selalu ya. Makanya aku selalu banyakin istighfar sama sholawat, bukannya apa-apa, karena setan akan terus menggoda diri kita guys, termasuk diri aku ya. Makanya aku banyakin zikir, sholawat, istighfar, sholawat sama sedekahnya. Untuk apa? Tolak bala. Yang namanya setan itu akan terus menggoda lah. Kita lihat Puji sama Feral koneksinya. Makasih Wahyu Vega, biar banyak rezekinya. The Sun, Eight of Cups. Oke. Kan ujian nanti ada ya Fuji dan Feral ya. Kita hidup itu ujian loh sayang. Kebahagiaan juga ujian. Bener nggak? Ya. Di sini ada Two of Cups, the Knight of Pentacles, the Five of Cups. Masa lalu terus mengganggu ya dari kedua belah pihak.
Terus lakukan aja perbaikan walaupun terkadang kalian merasa ketakutan ya tentang sebuah hubungan. Nine of Cups, the Hierophant, Seven of Wands. Pertahankan. Pertahankan hubungan kalian sampai menikah. Kalau bisa sampai memiliki 7 turunan kalian. Ya, aku ngeliat di sini. The Sun, Eight of Cups, Eight of Pentacles. Terkadang, bukan terkadang ya, sering. Sebuah hubungan yang tadinya bahagia-bahagia aja tiba-tiba kecewa, galau. Bener nggak? Ingat masa lalu. Bener nggak guys? Karena itu godaan setan. Ya, untuk mengacaukan tentang komitmen. Ya, itu godaan setan sayang. Jadi kalau aku lihat di sini nanti nih, mereka kan lagi bahagia-bahagianya nih. Nanti ada nih kisah orang masa lalu datang lagi lah. Oh no inilah, no gitu ya. Ini benar loh. Aku ngeliat di sini energinya. Jadi pertahankan aja, perbaiki masa lalunya kalian, Verfu, dengan versinya kalian, tapi usahakan di arah yang baik. Bicarakan satu sama lain, saling memperbaiki cara berdoanya kalian juga. Ya, pertahankan cara kalian bertanggung jawab dengan doa-doanya kalian. Jadi gini, tanggung jawab dengan doa adalah gini, kayak aku contoh aja. Aku kan berdoa nih. Ya Allah, aku pengen banyak rezeki nih sebulan sekian-sekian. Kenapa? Karena aku mau jadi ahli sedekah, ngasih siapapun, termasuk dengan binatang. Ya, itu aja. Nah, ketika Allah berikan, itu harus dilakukan. Gitu loh, itu namanya adalah bertanggung jawab dalam doamu. Bener gak guys? Ya, bener gak? Kalian setuju gak dengan cara aku? Nah, si Fuji sama Feral ini harus begitu. Ya, harus begitu. Harus bisa mempertahankan cara berdoanya dan pertahankan cara bertanggung jawab ketika doanya tercapai. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan tanggung jawabnya ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Makasih Barbara. Dia baru datang no Barbara no. Ya kan? Makasih Barbara. Ya Allah tolong Barbara. Ya kan? Aku ngeliatnya ke situ. Apa nih, hilang kemana? Ke surga apa kemana nih? Apaan nih? Seram amat doanya. Salsabila emang doa apa nih? Bentar, gue liatin nih anak-anak nih. Real ini Mi, bener Mi. Mana nih? Salsabila ngomong apa dia? Ketawa lagi. Hilang para mantan. Mantan mah gak akan hilang. Lo minta hilang juga gak bakal hilang. Makin menjadi. Hadapin Bet. Hadapin. Hadapin. Justru kalau kita minta menghilang atau hilangkanlah ingatanku. Hilangkanlah ingatanku. Gitu kan. Ya kan lagunya Geisha tuh ya. Kalau gak salah ya. Gak akan hilang-hilang. Tapi kita pengen nginget, dianya ngilang. Ya kan? Mantan Fuji udah menikah Mi. Terus emang kenapa? Banyak orang menikah masih ingat mantan. Banyak loh. Banyak. Gue bilang indah. Waalaikumsalam. Banyak orang udah menikah masih ingat mantan. Karena mantan itu paling terindah. Apalagi, Barbara love you tuh. Dia yang sering ya diingat sama mantan. Apa kamu ingat mantan? Ya kan? Ya, gue kasih tahu. Kalau menikah itu kebanyakan 80% tuh ya. Ya nggak laki nggak cewek pasti inget mantan, ada aja. Apalagi kalau lagi berantem sama pasangan. Ingat deh tuh mantan. Mantan jauh di Indo. Aduh asik dong. Bener Mi, mantan suamiku aja masih ditelepon mantan tuh. Tuh lalapono, tanya no. Bukan yang nikah kayaknya yang belum ntar yang hadir.
bukan mantan yang nikah kayaknya. Nih gue bilang ya, kalau udah nikah itu 80% rata-rata nggak cewek nggak cowok pasti ingetnya mantan kalau lagi berantem sama pasangan. Iya, tak pura-pura bengong. Kita mikir, oh iya ya mantan gue nggak begini ya. Elah, ya kan? Pasti banyak kan begitu. Iya gue banget gitu. Tuh pas apa lagi tuh ingetnya mantan tuh. Tuh mantanku udah meninggal. Walaupun udah meninggal kan lo inget kan? Ingat nggak? Pasti lo kangen kadang. Pura-pura nyesel emberan. Iya, aku aja jujur 7 tahun dan nikah baru bisa bener-bener lupain mantan. Duh, butuh waktu lama Jadi banding-bandingin emberan itu mah. Itu mah kisah nyata deh, nggak usah pura-pura, ya kan? Kita mengaku diri aja, ya nggak? Banyak kan begitu. Oh iya, ketika berpisah ternyata dia yang terbaik. Jailah, begitu. Suamiku aja masih nyimpan foto mantannya aduh, di komputernya, buset dah. Serem amat. Ngumpul di sini ngakak mulu emberan. Habis ya. Kita kan pasti jujur aja ya dalam kehidupan ya. Mantan itu nggak bisa dihapuskan sayang. Jailah. Hapuskanlah ingatanku gitu kan. Apalagi tuh panjangannya lupa gue. Kalau ku ingat dia cela prekitiu ya kan. Rusakin komputernya kak. Jangan dong sayang, jual mending. Dapat duitnya baby blue. Dijual komputernya. Dapat duit. Lagu zaman dulu enak-enak kayak mie ember tapi galau males. Ya jangan dirusakin sayang, mendingan jadi duit ya, duitnya bisa lo buat jajan ya enggak. Untuk aku aja kakak emberan, ide menarik kok harus. Jual ya, ku cuekin aja mi idemin aja. Tadi gue bosan udah berapa tahun dia nyimpan ya kan. Aku ngeliatnya di sini reset ulang tetap aja masih ada Len, masih ada serius. Cuma fotonya doang mi sama aja. Berarti dia kalau lagi bete sama lu dia ya Allah Robi dosa jangan mantan suamiku juga udah meninggal mi. Ada yang WA tiba-tiba yang nggak ku tahu tuh. Aduh serem kali itu. Mantannya udah jelek ya, astagfirullahaladzim. Mantannya udah jelek tapi masih disimpan. Wah, itu mah ada sesuatu yang terindah loh say. Jangan salah lo aja boleh jelek, tapi kan servis kita nggak tahu. Jual aja. Udah jual, gak perlu jual sama orang-orangnya. Aduh ya Allah, udah jadi duit. Ya Allah, itu foto lama mi sama aja. Harusnya mah nggak boleh lah kalau dia mengerti tentang menghargai. Harusnya jangan disimpan gitu loh. Harusnya kalau dia bisa menghargai kamu, ya kan. Ya aku doakan aja suamimu itu biar ngejual laptopnya. Gue doain dah kalau memang masih ada. Terus lo merasa masih ngeganjel, nggak mungkin lo cuek aja nggak ngeganjel, pasti ganjel ya kan, pasti ganjel lah. Rasa emosi itu ada. Kalau suatu waktu itu meledak, itu bisa lo beb, emosi lo, hati-hati lo bisa bilang enggak, tapi nanti suatu saat nanti ketika ujian itu datang, itu meledak bisa emosi lo, seriusan sayang. Itu sama aja lo abusif diri lo sendiri. Jangan. Sayangi dirimu. Bicarakan aja dulu sama suami gimana enaknya. Benar, dibicarakan. Rumah tangga itu harus bicara satu sama lain, mau buruk mau baik harus dibicarakan dulu. Dikasih solusinya. Kenapa sih kamu gak suka, kenapa gini gitu. Aku sering ajak pisah, dianya nggak mau. Tanya, kalau dia nggak mau pisah ya hargai pendapat kamu, hargai pilihan kamu, ya hapus
Gitu aja. Kalau ya buktinya kamu aja masih bicarakan kan tentang foto mantannya masih ada. Naluri wanita itu nggak bisa dibohongi ketika cemburu, sayang. Serius. Kita bisa bilang enggak, tapi suatu hari nanti ketika meledak ya, emosi itu udah nggak ketahan. Ya. Udah kamu doa aja sama Allah, doa aja ya. Ya Allah, kamu curhat ke Allah. Ya Allah, jujurin aja perasaan kamu. Tolong dong ya Allah, kalau perlu ya laptopnya dia rusak. Dia yang rusakin sendiri ya Allah, jangan aku gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh foto-foto mantannya gitu. Doa. Namanya lu udah jadi seorang istri mah itu hak lu. Ya. Nggak apa-apa, doa aja kalau lu merasa terzolimi secara ya nggak sengaja atau sengaja, Allahu alam ya. Udah dirusakin sama anakku ya udah bagus lah, udah nggak ada lagi kan fotonya. Apa masih ada nggak? Laptopnya masih bisa dipakai nggak? Soalnya nih gue jujurin aja ya, karena gue kan megang orang ya. Dia diem sekalinya meledak, parah banget woi. Ya parah banget. Makanya aku bilang kalau kamu nggak nyaman bicarakan baik-baik, ajak ngopi gitu ya. So aku lihat di sini insya Allah nih ya, koneksinya Vervo nih insya Allah ada suatu kebahagiaan, apa yang mereka inginkan, suatu pernikahan ini insya Allah ada ya energinya. Tapi memang harus memperbaiki masa lalu mereka nih satu sama lain, terutama dari mantannya, energinya harus dipulihkan lagi dengan spiritual, dengan agama ya. Kerasa kesindir tuh ya kan. Dan di sini tuh masa lalu mereka tuh harus benar-benar dihalangi. Salah satunya adalah perbaiki cara mereka bahagia ke arah yang positif ya. Ini ada perbaikan komunikasi, ada lebih merakit ataupun mengukir tentang masa depan ada. Tapi memang harus bisa belajar bijak ya. Ketika dihadapi kebahagiaan, ketika dihadapi kesedihan, ya, trauma gitu, kekacauan, harus dengan belajar tanggung jawab dan juga belajar mempertahankan cara berdoanya. Ya. Makasih Barbara. Apaan tuh Barbara? Elite Star. Apa tuh? Elite Star. Apa sih itu? Belum pernah lihat. Ya, aku ngeliatnya ke sini. Jadi perbaiki aja kisah masa lalunya kalian untuk Vervo dengan bijaksana, yaitu belajar keagamaan lebih banyak lagi. Nggak tahu Mi, dah buset deh, ngasih aja nggak tahu. Oke, kita lihat ya dengan oracle-nya. Mi, tuh gue baru mau ngomong loh. Ya kok tumben ya nggak ada yang ngasih pantat. Dia ngasih pantat Corgi. Gue baru ngomongin beneran lo, dalam batin gue lo. Seriusan lo. Gue gini, kok tumben ya nggak ada yang ngasih pantat ke gue. Gue gitu loh. Nggak lama sih love ya Allah. Lo kontak lo ya. Bener lo. Gue baru ngomong batin gue, ya Allah. Serius. Gue baru, ini anak kok nggak ada yang pantat ya, tumben gitu kan. Dikasih sama si Lop. Makasih Barbara, dikasih bunganya, semerbak hatiku. Uti ngerespon gak Mi tentang mantan? Ya mantan yang bagaimana dulu nih. Kalau mantan yang menikah ya gimana ya, namanya dia pernah hidup bersama ya lama ya, lumayan ya. Maksudnya pacarannya kan nempel gitu, konten terus kan. Nah ya mungkin bisa ada omongan gitu. Kalau yang lainnya ya Allahu alam ya. Apalagi kalau ada yang pakai ilmu pelet ya, kita harus perang ilmu lah ya kan. Kita lihat ya. Makasih Rini hadiahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, makanya kita coba untuk lurusin energinya Fuji ya. Makasih Barbara, aku dikasih parfum. Free yourself untuk Fuji sama Feral tuh. Reconciliation tuh ya. Passion. Jadi mereka untuk bebaskan diri dulu aja nantinya hubungannya. Jadi kayaknya orang Kalimantan deh, apalagi Kalimantan. Ya gimana, kita usahakan aja ya, biar Fujinya nggak kena lah gitu ya. Terus aku ngaca gini ya, susah sih soalnya Scorpio beb. Scorpio tuh ribet ya, salah satu zodiak yang ribet. Sebenarnya baik tapi ribet. Sebenarnya nurut, ribet lagi. Ya. Ribet seriusan. Sebenarnya baik, nurut. Cuman berulang-ulang kali harus capek deh. Gue yang ngejalanin nih, klien gue beberapa orang udah Scorpio. Anak gue Scorpio, kakak gue Scorpio. Susah diaturnya. Tagiran gak ada yang ngatur, dia nyari-nyari. Kok gak ada yang ngatur aku? Kok gak ada yang pedulin aku? Gitu. Betul, tiap prodai pikiran mereka sendiri. Ya. Jadi energi mereka nih coba untuk bebaskan diri masing-masing, tapi nanti mereka juga akan dikembalikan dengan perasaan yang makin menggebu-gebu. Ya, aku ngeliatnya di sini. Ya, jadi nggak usah khawatir aja lah tentang mereka. Selama tuh very soon engagement tuh, insya Allah ya, engagement ya, insya Allah. Jadi doakan aja yang terbaik ya. Selama Bapak Zul ya masih manggil Verfu dan Feral masih senyum-senyum, lu pada aman dah. Ada aman ya. Ingat ya omongan mami ya, selama Pak Zul partainya masih manggil Verfu dan Feral masih senyum-senyum, berarti aman. Kenapa? Karena kan bapaknya kerjanya di PAN juga, ya kan? Kalau nggak aman kan pasti anaknya ngomong ke bapaknya. Makasih Barbara. Scorpio emang harus dilepas dulu emberan, betul. Kalau udah dilepas, biar dia belajar nata dirinya, baru dia nyari. Ya. Iya makanya kan Pak Zulha seneng banget nih. Bener, Feral salting kan. Coba, kalau memang udah nggak aman, pastinya Feralnya cembetut. Apa sih Pak? Nggak usah lah Pak. Nggak usah sebut-sebut nama Verfu lah. Kalau memang mereka udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, emang baik-baik aja kok, main di belakang layar sayang, main belakang layar, insya Allah baik-baik aja. Ya, ingat ya omongan mami ya, kalau ada yang ngejelekin Fuji, Feral, jangan dibalas ya dengan hujatan lagi. Tulis aja, insya Allah alhamdulillah Verfu menyatu, udah kayak gitu aja ya. Ya kayak gitu aja ya, gitu. Dan doakan ya mereka sama-sama saling belajar dewasanya, mencapai tujuan dalam karirnya yang lebih baik, pergaulannya juga makin ke positif, gitu aja ya, biar doanya tuh berbalik ke kita gitu. Oke, nanti malam kita live lagi. Ini sudah mau zuhur ya, jam 89 kita live lagi nanti malam ya, demi kalian anak-anakku ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.